Ya, saya lanjutkan ya Bu, tinggal sedikit. Ya, nah tujuan ini, suara saya sudah keluar ya, saya terdiri dari tujuan pendidikan dalam gereja Katolik itu apa? Tuliskanlah, buat footnote-nya atau sitasinya. Tujuan secara umum, secara nasional itu biasa disebut AIMS. Tujuan nasionalnya juga bahas itu. Tujuan pendidikan di sekolah atau goals itu nampak di visi dan atau misi. Kemudian nanti saat pelaksanaan pembelajaran, tujuan pembelajaran atau objektif masuk di RPP. Kan begitu toh? Nah, sekarang kalau di dokumen-dokumen KTSP itu kan namanya struktur mata pelajaran. Kemudian ada jumlah jam pelajarannya dan seterusnya. Kita akan merubah kata mata pelajaran dengan kata teladan. Itu. Jadi di dokumen kurikulum unggul ini tidak lagi menyebut mata pelajaran tetapi teladan. Karena pendekatan kita adalah sikap. Gitu ya. Kejarlah ilmu pengetahuan dengan bijaksana. It's never too late to be wise. Yang kita lakukan dan yang akan terjadi dalam proyek kita ini bukan semata mengenai bentuk, merangkai, dan menghitung disiplin ilmu dari apa yang kita ajarkan. Nanti dipahami. Ini ya, terminologi teladan itu diambil dari filosofi guru yang ing ngarsa sung tulodo dari Ki Hajar Dewantara, juga dari kata guru itu sendiri, itu sebetulnya artinya kata Mas Hendri itu pola, jadi menjadi teladan, menjadi pola itu menjadi teladan. Nah, kemudian struktur teladannya bagaimana? Demikian, saya membuat kolom seperti ini agar membacanya lebih secara integral ya, lebih bisa dilihat semuanya. Gitu. Core value yang kami tulis di sini contohnya dari Pangudi Luhur. Terus keutamaan, kolom berikutnya ketiga adalah budaya, profil pelajar Pancasila, standar kompetensi lulusan. Struktur teladannya seperti itu. Di sini ada penjelasannya. Keutamaan karena di Pangudi Luhur itu ada 10 keutamaan dari Bruder Bernardo Suken. Itu masuk di dalam kolom keutamaan. Jadi lebih tertata ya. Frater, Bruder, Suster, Bapak Ibu semuanya, lebih spesifik, lebih tertata, lebih bisa mengerucut. Profil pelajar Pancasila ada 16 ya. Ini masuk. Budaya yang mau ditanamkan apa? Itu semua budaya tidak hanya produk atau tindakan adat istiadat, tapi mulai dari sistem berpikir, filosofi dari budaya tersebut. Daliana Tolu itu adat istiadat, tetapi pada SMP Cinta Rakyat 1, sistem berpikir dari Hanatolu ini dipergunakan untuk proses pembelajaran. Bedanya di situ. Kan keren ya. Kemudian standar kompetensi lulusan mengacu pada negara.
Nah, akhirnya apa? Akhirnya nanti struktur teladan ini kan muaranya di standar kompetensi lulus kan, yang dimaui oleh negara. Kan begitu. Kita melakukan pendekatannya dari core value yang kita miliki untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kita tidak lepas dari tujuan pendidikan nasional. Itu baru kemudian 5.2 perumusan kompetensi dasar dan indikator. Nah, indikator ini adalah praksis moral yang selalu dijelaskan oleh Mas Hendy. Tuh. Core value-nya Allah adalah kasih. Ini saya ambil dari Yayasan Panguduluhur. Keutamaannya apa dan sebagainya. Kompetensi dasarnya apa, indikatornya apa. Seperti tadi sudah dijelaskan di banyak naskah, kami melakukan upacara bendera begini-begini, nah itu adalah praksis moral yang dilakukan. Kompetensi dasarnya harus kita rumuskan. Agar begini, kalau ini menjadi buku panduan setiap guru, guru setiap hari membaca ini, maka arah pendidikan kita jelas. Pendekatan nilai, basisnya nilai dan budaya untuk menuju ke tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan yang diminta oleh negara. Jadi ngerajang, mencincang dari nilai keutamaan sampai profil pelajar Pancasila sampai standar kompetensi lulusan di sini sangat tipis, mencincang dengan tipis. Tujuannya nanti akan enak, bisa terkontrol dan bisa mati. Bentar, hidup lagi ya. Ini ada catatannya, keterangannya. Nah, ini semoga di Yayasan Santo Yosef sudah ada buku tentang bersatu. Buku induknya, core value tentang bersatu. Namun demikian, setiap sekolah kan akan menggali atau melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda-beda untuk mencapai nilai-nilai tersebut. Gitu kan? Maka harus dibuat, saya istilahkan buku, mau dibuat modul, buat buklet atau apa, silakan. Di sini ada core value yayasan yang diturunkan menjadi buku core value yayasan dalam bahasa pendidikan. Saya tidak tahu apakah bahasa core value yayasan ini bahasa-bahasa religius yang mungkin harus dibahasakan ke dalam bahasa pendidikan. Karena ada kemungkinan guru-guru kita itu dari disiplin iman yang berbeda. Disiplin iman. Di Manado itu banyak, di sekolahan-sekolahan Katolik itu banyak guru yang dari Muslim dan bisa berdampingan luar biasa. Dan itu kan core value ini harus dibahasakan ke dalam bahasa pendidikan. Harus bisa nyambung. Kemudian ada keutamaan Santo Santa Pelindung, keutamaan sekolah, nyatakan dalam bahasa pendidikan, buku budaya yang mau diangkat, nyatakan dalam bahasa pendidikan, buku ini menjadi pedoman guru akhirnya. Siapapun gurunya berpedoman di ini. Dan inilah cara, salah satu cara untuk membangun ekosistem sekolah.
Sudah sama semua kok ini. Tinggal bagaimana komitmen dan kekuatan kepala sekolah beserta jajarannya untuk bersama-sama memegang erat komitmen kurikulum, dokumen kurikulum ini. Kepala sekolah dan jajarannya, Wakasek, tentunya juga guru, itu memegang teguh komit terhadap naskah atau dokumen kurikulum unggul yang sudah kita buat. Contohnya, di POP ini, kami membuat modul dengan peta semacam ini. Ada semua kan ini Bapak Ibu? Modul kepala sekolah itu menaungi modul literasi, karakter, core value, kurikulum, desain interaksional, evaluasi. Dan di sini untuk membangun budaya sekolah melalui pendekatan budaya. Jelas kan? Arahnya jelas. Jadi program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di POP Konsorsium Ismoyo ini kurikulumnya jelas, misinya jelas, modulnya juga jelas. Dan tiba saatnya strategi implementasinya di intrakurikuler, itu nanti masuk di desain instruksionalnya. Nah, di desain instruksional ini ada project base yang harus kita lakukan untuk membangun budaya sekolah. Proses pembelajaran Daliana Tolu bisa masuk di dalam strategi implementasi ini, Suster. Jelaskan di sini bagaimana strategi implementasi proses pembelajaran Daliana Tolu itu masuk ke sini. Keren kan? Nggak ada sekolah yang lain bisa sekeren sekolahan Frater, Suster, Buder, Bapak, Ibu semuanya. Project base, kemudian project base ada project base learning, teaching, living, kemudian critical thinking model tier, jelaskan. Tambahkan di situ computational thinking, jelaskan juga. Jadi nanti di dalam melakukan proses strategi pembelajarannya, critical thinking, computational thinking, project base dilakukan. Selalu seperti itu. Inovasi RPP, ya nanti kita akan masuk ke sini di tahun berikutnya. Kemudian strategi implementasi berikutnya lewat ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler pun juga dibuat jelas. Tidak hanya sekedar aku pengen pramuka, aku pengen choir, aku pengen teater, tetapi standar kompetensi lulusan apa yang mau dicapai tidak tahu. Nilai-nilai apa yang mau dimasukkan di sini tidak tahu. Kompetensi dasarnya apa tidak tahu. Terus strategi implementasinya melalui co-kurikuler. Studi banding, studi wisata, kunjungan retret guru, dan seterusnya. Non-kurikuler, macam ini. Tiba akhirnya penutup daftar pustaka. Daftar pustaka ini penting sekali. Baru kemudian lampiran. Nah, pada bagian ini, pada bagian inovasi rencana pembelajaran, maksud saya begini, jelaskan di dokumen kurikulum ini adalah hal-hal prinsip-prinsipnya saja, karena nanti RPP-nya ada di guru masing-masing. Kalau di dokumen itu ya dokumen 3 kalau tidak salah ya RPP itu. Dokumen 2 kan silabus ya.
Kemudian ekstra kurikulernya juga dikeluarkan dari dokumen kurikulum ini, karena ini kemungkinan nanti akan bisa berganti-ganti kan di sekolahan Bapak Ibu, Suster, Frater. Ekstrakurikulernya bisa berganti. Nah, setiap tahun ganti berarti dokumen yang ekstrakurikuler ini juga akan berganti. Tetapi dokumen kurikulum induknya kan tidak berganti. Ini untuk mengantisipasi agar tidak kadaluarsa dokumen kurikulum unggul yang kita buat. Gitu ya. Ini bagian ekstrakurikuler, kemudian kokurikuler, dan non-kurikuler. Ini bisa dikeluarkan dari dokumen kurikulum induk, gitu, kurikulum unggul kita. Frater, Suster, Bapak Ibu semuanya, kira-kira begitu langkah kita selanjutnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya kembalikan kepada Bu Pita Silalahi untuk mengatur semuanya. Mari Bu, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Heri. Kira-kira ada pertanyaan dari Suster, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Instruktur Sekolah? Ada Bu. Baik, silakan. Suster Sabar Sihombing. Terima kasih Bapak Heri. Paparan yang sungguh semakin membuat kami merasa semakin lebih puas. Karena memang selama ini kami masih bingung Pak, mau kemananya kami dibawa, kira-kira begitu. Kan mau apa kita kerjain, jadi kami setiap kali mau diskusi Pak, apa kita kerjain, nah begitu ya. Ya, jadi Suster. Dengan ada format yang Bapak berikan ini, Bapak paparkan ini, bagi saya jelas sekali lah, oh iya betul-betul mantap. Semakin saya ya optimis sekali lah Pak, akan bekerja lebih maksimal lagi dengan tim saya, maka mungkinkah dan kami harapkan bahwa format ini dibagikan kepada kami. Sudah Suster, di kolom chat. Oh iya. Terima kasih banyak Pak. Sudah. Pasti tugas ini akan segera kami selesaikan. Kami orang yang berusaha ini Pak. Ya Suster. Puji-puji. Ya. Luar biasa, Suster. Seperti mengikuti Kristus toh, Suster. Oh iya. Tidak tahu tujuannya, tapi percaya. Iya. Oh iya, selama ini bingung kami Pak. Maka setiap kali kami diskusi, apa kita kerjakan? Gitu. Kemarin kayak gini diterangkan, kayak gini kita kerja. Gitu. Masih kami meraba-raba selama ini Pak. Makin jelaslah bagi kami dengan format yang diberikan. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih banyak Suster. Suster, harapan saya proses pembelajaran Daliana Tolu digali sedalam-dalamnya Suster. Ya. Luar biasa Suster. Belum ada di Indonesia. Tanah Batak ada Pak. Tapi di Sumatera Utara memang ini sepertinya sedang digalakkan Pak. Termasuk lebih banyak dianjurkan untuk beberapa mahasiswa mengambil ini yang berpendidikan untuk pendidikan. Sepertinya mereka mau menggali betul-betul begitu. Di proses pembelajarannya atau di budayanya, Suster? Di proses pembelajaran. Proses pembelajaran, iya, oke. Iya. Oke, ya. Bagus. Karena memang semakin dilihat orang Batak tidak mencintai budaya, gitu. Sudah ke barat-baratan orang Batak sekarang, Pak. Padahal budayanya Batak ini sangat tinggi sekali. Ya. Iya. Oke, cukup ya, Suster. Ya, mari siapa lagi, Bu Pita? Saya mau menambahkan sedikit, Bu. Suster dan Bapak Ibu sekalian,
kami merasa sangat bersyukur ketika Suster, Bapak Ibu tadi menjelaskan tentang kebudayaan, tentang nilai-nilai, tentang kearifan lokal. Yang awalnya memang kami sengaja untuk tidak membuat form, agar yang selama ini kita terpasung dengan form, kolom, itu nanti jadinya sama seperti yang lalu-lalu. Kita takut kalau dicap salah. Ya, kita takut kalau dicap salah dan selalu disalahkan. Bahkan kan kita ini sebenarnya punya power dan potensi loh. Di sekolah-sekolah ini kan Bapak Ibu semuanya itu kan pemangku kepentingan kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Tetapi ketika dipertegas oleh dinas pendidikan setempat, itu rasanya ada ketakutan. Karena ada cap-cap takut akreditasinya turun dan lain sebagainya. Dengan organisasi penggerak ini tidak hanya merupakan growth mindset yang berkembang, tetapi kita benar-benar merubah mindset kita. Ya, dengan kejutan-kejutan ini, akhirnya karena memang ini standar membuat kurikulum ya yang disampaikan Pak Heri. Standar untuk mendesain kurikulum, menciptakan kurikulum unggul seperti apa. Tetapi bahan dasarnya meramu, kita mau memasak misalnya BPK itu ya. Kalau yang di Toba itu apa ya? Iya, BPK Pak. Ya, Sangsang. Napi nadar. Kayak ke Medan kok di mana-mana ada tulisan BPK, itu dalam hati ini apa di mana BPK? Iya. Kita tahu bumbunya sebenarnya, Suster. Kita tahu Bapak Ibu, kita tahu bumbunya. Kita tahu bagaimana meramu. Tetapi harus menuruti ini, menuruti itu, ini itu jadi rasanya itu nggak karuan. Karena bahan dasarnya itu Bapak Ibu Suster yang tahu. Maka dalam organisasi penggerak ini, Yayasan Pangudi Luhur menggali hal-hal yang esensi supaya rasanya itu sesuai dengan cita rasa lokal. Dan saat dibuatkan dengan alur, itu bukan form ya Suster, alur ilmiah cara menciptakan kurikulum, iya ternyata seperti itu dan kami mempunyai ini loh segepok keutamaan-keutamaan untuk kita tuangkan. Inilah keunggulan sekolah-sekolah Bapak Ibu, Suster. Terima kasih, itu alur pikirannya. Mungkin ada kejutan-kejutan lain ya. Terima kasih banyak Pak Hendy. Ya, tahun depan siap-siap dengan kejutan baru dari kami. Tapi yang jelas kurikulum standarnya sudah jelas. Oke. Terima kasih. Ya, silakan Bapak, Ibu, Bu PS, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Hendy untuk Suster Sabar Sihombing. Mungkin tadi bahan untuk kita sudah saya download ya, Suster. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ada dari satu SMP ada 2 orang, kemudian ada dari SMP yang lain. Bagaimana kalau yang dari Cinta Rakyat 3 kita satukan aja ya Bu pertanyaannya? Iya, itu dijamkan satu, iya, benar banget. Ya, kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Likman dari SMP Dharma Balige barangkali ya. Silakan Pak dari SMP Cinta Rakyat 3 dulu. Baik, sebelum saya serahkan kepada Pak Silalai sebagai tim kurikulum di SMP Cinta Rakyat 3, walaupun kami tim ya. Nah, yang pertama saya bangga sekali ada jatah untuk mencetak kurikulum, menciptakan ya. Baru aku merinding, menciptakan kurikulum. Selama ini mencontek, mengembangkan, membagikan dan segala macamnya. Nah, walaupun RPP yang sekarang 1 lembar tetap dikembangkan dan segala macamnya. Nah, pengudi luhur kali jemput bola, disuruh semua guru heboh, repot dalam menciptakan. Baru ini temuannya, dikasih untuk unit masing-masing. Saya bangga itu Pak. Puas kita. Bangga orang Batak, terutama leluhur-leluhur yang ada di Pusuk Buhit. Jujur saja, Pak ya. Nah, ini ya. Jujur saja, apalagi pahlawan-pahlawan orang Batak. Ya, Sisingamangaraja, pahlawan-pahlawan pendidikan, pahlawan-pahlawan tentang keimanan, kedekatan Tuhan. Nomor 1, Pak. Saya tadi manggung-manggung. Untung turun narasumber semua hari ini. Bu Elizabeth. Kami, Pak. Bu Elizabeth. Perasaan kami benar semua yang kami kerjakan.
Bangga kali kami, tapi enggak itu tujuan kami ya. Setelah turun saya lihat tadi pakar-pakar makcik, pasti enak nanti ini, pasti bagus nanti ini, tambah perbendaharaan ya. Jadi mantap Pak Heri, Pak Hedi, semua narasumber lah dan seluruh kepala sekolah. Kita ada tugas memang mencipta ya. Ya. Jadi Siap. Bu Elis. memang saya enggak tahu Pak, kalau ada memang narasumber yang handal, Pak Heri, Pak Hendi dan lain-lain segala macam. Nah, yang perlu saya sampaikan nanti ditambahi Wakasih lagi, cara memadukan, mensinkronisasikan ininya nanti Pak tentang orang Batak ini. Nanti ada bahasa Bataknya, ada bahasa Indonesianya disatukan Pak. Nah, itu mau kami apakan nanti. Nah, memang harus ada bahasa Bataknya, ada bahasa Indonesianya. Nah, selama ini kita dengar-dengar dia Pak hanya upasa, perumpamaan ya kan Pak? Kayaknya itu memang ya bisa lah dirasakan, tapi paling bisa dirasakan tadi muncul Nabi Nadar, Arsi, katanya kan belum lagi Pak, ada lagi yang paling mantap kali Pak, dimasak dia Pak tanpa dimasak pakai asam aja nanti Pak, nanti kita temukan Pak, berangan cas dulu, nanti saya kirim ya. Terima kasih Bu. Naniura. Bisa menjawab itu aja. Naniura. Ada hadiah. Iya, belum lagi. Untung Ibu Pitain rajin kali kemarin dia Pak. Di tempat rumah makan Naniura. Itu lagi loh Pak. Ya, merinding bulu Pak. Hanya melihat, belum lagi makan Pak. Banyak lagi Pak mau kita gali Pak. Cuma aduh gimana nggak bisa tatap muka, repot menghadapi murid, repot ini, repot perlombaan dari guru. Aduh kalau kepingin mau ke ini jumpa Pak Heri lah, Wak. Maunya cerita-cerita gitu kan. Tapi terbatas loh Pak. Yeah. Nah, jadi sebagai panjang lebar kayaknya dia repot semua, agak heboh semua. Nah, jadi gimana kira-kira anak Kokido Hamorandiau itu? Nah, perasaan kami itulah kebanggaan semua orang di dunia. Jujurlah, biar orang Barat. Pasti anak suka kan? Nah, ini gimana lah kami kan? Bantulah dulu Pak Heri supaya kuat nanti ini di kurikulum kami ini. Ya, kalau saya tanya orang tua sudah suka kali, cocok kali. 5 Raja Perhata saya tanya, cocok kali itu. Belum ada itu menemukan itu. Ya, hanya di bibir anakku. Iya. Sekarang dimasukin ke kurikulum. Itu nyanyi dulu Bu. Nyanyinya gimana Bu? Bu. Mau cerita sama Raja Perhata nanti kita Pak Heri. Biar bicara dulu dia berapi-api. Bu Elis. Bu. Pak Heri kan. Baru makanan, minuman Biar orang aja. Batak cocokkah dimasukkan nanti di sini di kurikulum ini? Nah, itu ya Pak. Dengar dulu Ibu Elizabeth. Sudah mau ngomong Romo apa? Bruder Warto Bruder- tadi. Iya, Buder Warta mau bicara. Gimana, Der? Iya. Nah, siapa lah yang untuk Buder makanan? Warta gimana? Untuk tua takasan. Ini membantu juga. Itu Iya, bukan betul. untuk mabuk, Pak. Tua takasan, Pak. Itu satu obat. Nah, lahirnya tua pun punya sejarah, Pak. Jangan main-main orang meminum tua ini. Biar dijawab, Pak. Ada sejarahnya hadirnya tua, Pak. Buat yang lagi belajar di rumah. Buat Ya, yang tuh. Nah, jadi selain puasa, selain makanan, selain lagi itu pakaian-pakaian ulos, ada artinya semua Pak. Kami sering menortor, menyambut, menomor ulos ada Pak. Ulos itu ada. Nah, dengan ciri ulos itu ya sudah kontak batin. Oh berarti ini toba, menortor. Nah, kami memang ada toba, ada simalungun, ada niasnya. Kami padukan semua itu biasanya Pak. Nah, jadi itulah yang mau saya tanyakan, bagaimana cara memadukan semua nanti supaya klop di kurikulum itu, supaya lebih menarik nanti kurikulum yang kami desain itu, Pak. Ya, namanya pun mendesain kayak baju, kalau hanya kolo-kolo bajunya Pak nggak menarik, kan? Nah, nggak senang orang melaksanakan. Nah, kalau kami Krungu DN Pak Heri. senang pertama, ya, jujur aja lah senang pertama itu. Ya, Apa itu pasti kolo-kolo, akan Bu? Biar aja, Bu. selain dia di Instagram, Facebook, nah akan kami pajangkan juga berbentuk spanduk. Nah, itu. Jadi Pak panjang lebar, bosan kali orang Bapak melihat saya, Pak. Nah, semua di kurikulum itu tentang budaya-budaya Batak. Sekecil apapun makanan, tampilan segala macamnya. Nah, kami siap lah nanti, Pak. Yang penting Bapak membantu kami, walaupun Bapak sebagian ya, pasti kurang ngerti lah arti-arti ini, arti itu, ya. Arti makanan ini, makanan biasa, kan? Gitu. Oke, jadi Pak, ada lagi pertanyaan dari Pak Lalai Kurikulum. Ya, kami serahkan Pak ya. Ya wes toh. Silakan Pak, silakan lagi.
Terima kasih narasumber, terima kasih Ibu Pita. Yang menjadi perhatian kami sementara adalah perbedaan antara mendesain dengan mengembangkan. Di situ letak yang selama ini kami bekerja sedikit agak abu-abulah. Saya pakai istilah suserpenan. Apakah yang mau kita susun ini desain atau mengembangkan? Memang di modul 8 di tujuan sudah ada mendesain, bukan mengembangkan. Yang kedua Pak Eri, kita tidak bisa lepas saya pikir dari kurikulum pemerintah yang sudah direvisi, terutama ketika kita berbicara tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Maka dengan keterangan hari ini kami sudah semakin fokus bahwa kita mendesain. Maka alur pikiran kami yang muncul adalah mendesain kurikulum SMP Cinta Raya 3 yang bermuara dari bersatu, berdiskusi, anak konhido, hamuraun diau. Begitu alur pemikiran kami. Terima kasih Pak Heri. Ya Pak. Sebentar Pak, saya cari file saya dulu ya untuk menjawab. Oh tadi Bapak sudah mengatakan, saya ingin menunjukkan bedanya mendesain dengan mengembangkan. Ya. Tadi Bapak sudah menyampaikan itu. Tapi saya mau tunjukkan sebentar. Di PowerPoint dulu sudah pernah saya sampaikan. Tapi mungkin biar lebih jelas semuanya ya. Biar lebih bisa dilihat oleh semuanya. Mungkin pada saat kami menyampaikan ini juga, nah ini, hubungan antara perencanaan kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Jadi begini Pak, pembagiannya ada 3. Di sini ini merencanakan secara keseluruhan, menciptakan kurikulum itu dari goals and general objective, tujuan pembelajaran ya ini. Goals-nya adalah tujuan pendidikan sekolah. Dari sini sampai ke kanan selesai teaching and learning situation, pembelajaran. Ini adalah merencanakan kurikulum secara keseluruhan, mendesain. Nah, pada saat kita KTSP, jadi kurikulum unggul kita ada di ranah ini, Pak, yang paling atas, kurikulum planning, perencanaan kurikulum kita. Begitu. KTSP yang selama ini didengungkan oleh pemerintah itu ada kurikulum development. Bedanya ada di sini ya, Pak ya. Begitu. Ini bagian ini adalah ranah pembelajaran, instruction. Hubungannya di situ, Pak. Oke, semoga semakin jelas. Kemudian KI dan KD itu yang di sini tadi ya, Pak. Baik, saat ini kita apa yang kami sampaikan, Mas Hendi Derwarto, kami sampaikan itu tidak ada satupun yang menyimpang dari dokumen pemerintah
Kementerian Pendidikan, dan seterusnya. Kalau kita analogikan, KIKD itu kan spiritual dan sosial. KI 1, 2, maaf. Nah, di sini terlihat kompetensi inti spiritual dan sosialnya kan kelihatan Pak di sini. Core value, keutamaan, budaya, profil pelajar Pancasila. Ini KI 1, KI 2. Terus kemudian nanti ke KI 3 dan 4, kognitif dan psikomotoriknya ada di bagian yang lainnya. Aman, Pak. Semakin jelas. Terus kemudian nanti dari situ sebetulnya begini. Sebetulnya saya menghindari kata silabus sih sebetulnya. Di apa yang kita tuangkan di dalam kurikulum unggul ini menjadi rujukan untuk semua guru, begitu. Jadi kompetensi dasar nanti akan muncul juga kan Pak di naskah kurikulum unggul kita ini. Kompetensi dasarnya harus kita create sendiri. Kalau di standar isi pemerintah K13 itu kan kompetensi dasarnya sudah dari pemerintah. Tapi di kurikulum unggul kita yang berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas ini, kompetensi dasarnya kita create sendiri. Indikatornya juga kita create sendiri, kita ciptakan sendiri. Tapi kalau di K13, intrakurikuler yang kurikulum nasional itu, kita kan meng-create-nya di indikator dan tujuan pembelajaran, gitu kan Pak? Itu bedanya. Jadi Bapak sudah bisa menciptakan, merencanakan sebuah kurikulum. Jadi kalau ditanya sama dinas, mari Bapak Ibu kita berdiskusi tentang bagaimana menciptakan atau merencanakan sebuah kurikulum. Ini kurikulum unggul kami. Jika ada yang salah, tolong kami beri masukan. Begitu, Pak. Begitu. Gitu ya, Pak Jamudur Silalahi. Terima kasih banyak pertanyaannya. Ibu Pita, hanya minta penjelasan sebentar, Ibu Pita. Ya, Pak, silakan. Bapak Heri, akhirnya terjawab saat ini bahwa kita mendesain, menciptakan kurikulum di SMP Cinta Rakyat 3 dengan melihat nilai-nilai budaya dan nilai spiritualitas. Yes. Begitu arahnya ya. Pak Heri. Ya. Betul sekali Pak Jamudur Silalahi. Kedua, ketika kami sudah menemukan ini, maka kami mengembangkan nilai-nilai budaya dan spiritualitas itu tidak bisa dilepas dari bersatu, berdiskusi, dan anak konhido hamoraun diau. Itu alur pikir kami sekarang. Terima kasih. Betul Pak. Ya, benar sekali Pak. Benar sekali. Begitu. Mari, benar Marton. Ya. Sekali semangatnya Pak Jamudur Silalahi ya. Mungkin Pak Heri, Bro Darwarto, Pak Hendi, kami sangat merindukan ini dari kemarin-kemarin kan mau kemana, tetapi syukurlah nggak terus dikasih juga. Kalau dikasih pasti kami langsung blek gitu ya. Biasa kan guru seperti itu Bu. Langsung copy itu ya Pak ya. Jadi memang ini kami dituntut untuk ya benar-benar mencari dulu apa kebutuhan sekolah ya Pak ya. Oke, baik. Masih ada satu pertanyaan lagi mungkin dari Pak Jos Siringo-Ringo. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu PS dan kepada Bapak narasumber, Bapak Heribertus dan Pak Hendi, beserta Bro Darwanto. Kami terkesan tadi dengan
tidak tahu tujuan, tapi mengikutinya, ya Pak Hebertus ya. Anehnya Tidak di tahu situ, tujuan, Pak. tapi mengikutinya seperti mengikut Kristus katanya tadi. Ya, saya sungguh, kok tidak tahu tujuan? Sebenarnya tujuan tahu. Tapi untuk paparan hari ini dari khususnya Pak narasumber berempat dengan Bruder sudah semakin jelas, yaitu paparannya sangat bagus, mengingatkan kami akan pola-pola di POP ini kita berkembang, POP Konsorsium Ismaya ini, program organisasi penggerak ini, yaitu untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan juga semua guru dan juga semua tim kurikulum ya Pak ya. Jadi yang kami pengen dari Bapak, mohon Pak materi ini tadi di-share buat kami supaya bisa acuan kami ya Pak ya, Ibu PS ya. Sudah saya share di kolom chat Pak. Iya, di-share nanti. Semoga semua unit berbuat yang terbaik untuk membuat kurikulum yang unggul ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Josiringo. Saya terharu benar, saya terharu bagaimana kesetiaan bruder, suster, frater, Bapak Ibu semuanya mengikuti tanpa tahu kemana arahnya, dan saat ini sekarang frater, bruder, suster, Bapak Ibu mengemukakan itu. Ya, semoga semakin bersemangat dan kita bisa merealisasikan dan menciptakan, merencanakan kurikulum kita, sekolah kita masing-masing. Satu yayasan, tetapi kurikulumnya bisa berbeda. Indah ya Pak ya? Indah ya Bu ya. Nah, tetapi bahwa kurikulum nasional tetap kita pegang, kita mempunyai kurikulum unggul. Satu yayasan nanti akan ketahuan, akan bisa kelihatan. Oh, ini anak lulusan Cinta Rakyat 1 nih. Cirinya seperti ini. Oh, ini anak Cinta Rakyat 3. Anak Cinta Rakyat 3. Budi Dharma seperti ini kelihatan. Begitu. Terima kasih banyak Pak Josiringo, frater, suster, bruder, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan instruktur sekolah semuanya. Bu Pita, terima kasih. Bahagia sekali akhirnya menemukan mutiara-mutiara yang luar biasa di tanah Batak. Sangat luar biasa, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih penguatan yang diberikan Pak Heri untuk kami. Pastinya kami semua tersenyum saat ini, Pak. Karena sangat dirindukan dari kemarin apa? Dari FGD 1 itu yang dibahas. Ke FGD 1 sesi 2, ke coaching itu. Mau ngapain? Kemana gitu ya Pak Ringo ya? Ternyata Bapak memberikan penguatan ke kami, memberikan hal yang sangat menggembirakan. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan kami bisa merampungkan ya Pak ya. Untuk Pak Jos, tadi saya sudah japri Pak, yang sudah diberikan Pak Heri di kolom chat, saya sudah berikan di WA Bapak. Nah di sini masih ada satu lagi yang mungkin ingin bertanya atau memberi masukan, Pak Dikman, silakan Pak. Sebelumnya saya mau jawab soal Ibu Elizabeth tadi Bu, yang soal kebudayaan mau dibawa kemana tadi Bu. Yo Pak ya, nggih Pak, nggih. Ya, Pak Lingman sebentar ya Pak ya. 5 menit saya akan menjelaskan ini. Fokus pendidikan kita, sudah mendengar suara saya ya, adalah salah satunya, ya, kan 2 toh, nilai-nilai spiritualitas, core value itu, nanti masuk dalam aspek dan KI 1 sampai KI 4 itu bagaimana, tadi sudah dijelaskan Pak Heri, dan budaya. Ya, kami memang mesti mengawal misi organisasi penggerak, program organisasi penggerak Konsorsium Ismaya jenjang SMP ini dengan merefleksikan refleksi perjumpaan ya
untuk transformasi pendidikan berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Selama ini mohon maaf sekali lagi kami perlu merubah mindset Bapak, Ibu, Suster, Frater, di mana setiap kali kita mendapat kerjaan dari dinas, entah itu mau akreditasi, entah itu apa gitu ya, kita menyiapkan dengan buru-buru untuk menyelamatkan nama baik, langsung copy paste, drag and drop. Ya, kita perlu jujur itu. Tetapi kita tidak mau seperti itu. Kita mau transformasi pendidikan seperti apa? Ya perlu menggali lebih dalam. Apa itu nilai-nilai, keutamaan-keutamaan, kearifan-kearifan lokal dari budaya, dari para pendahulu kita, leluhur-leluhur kita seperti apa, leluhur misi, leluhur budaya kita. Dari sanalah kita rangkum semuanya. Kita rangkum dalam naskah akademik, kita kumpulkan. Untuk apa kita membuat naskah kurikulum sih? Sebenarnya kami tidak menjawab waktu itu. Ya, karena ini bagian dari diskresi kami, dari gejolak kami. Minta form, tidak ada form. Minta petunjuk, tidak ada petunjuk. Petunjuknya jelas 5. Itu yang perlu Bapak Ibu gali. 5 sumber penyusunan kurikulum. Sudah, itu aja. Kami minta lagi, bertanya terus tidak. Karena kami harus menjaga koridor bahwa ini refleksi perjumpaan. Kita perlu membagikan hadiah satu dengan lain. Untuk membagikan hadiah perlu kita siapkan hadiah terindah dari sekolah-sekolah, yakni unit-unit Bapak Ibu semuanya. Sekarang gamblangkan hadiahnya apa yang kita berikan kepada generasi Indonesia emas masa depan kita. Ini kita semakin mantap, Bapak Ibu, Suster, dan untuk Ibu Elizabeth jangan ragu Ibu untuk menggali semuanya, semakin mempertajam kita harta karun dan berlian kita. Sekarang kita itu jujur ya, kita itu orang kaya. Sekolah-sekolah itu kaya. Apa bedanya orang kaya sungguhan, orang kaya beneran dengan orang yang orang miskin yang dapat menang lotre, yang uangnya banyak. Dalam refleksi yang Pak Heri sampaikan tadi, yang saya menuliskan tentang inilah makna dari perumpamaan tentang talenta. Kita sudah diberi banyak, 5 talenta, 3 talenta, 4 talenta, 2 talenta. Tapi kita nggak selama ini talenta ini akan kita gimanakan sih? Uang miliaran kalau talenta dibilang ya sekarang ya. Uang miliaran sebanyak ini mau kita kemanakan? Kita rangkum, kita kembangkan, kita wujudkan dalam dimensi pendidikan kita. Tidak selama ini tidak kita kubur. Orang miskin yang uangnya banyak itu bingung untuk membelanjakan, menumbuh melipat gandakan harta kekayaannya. Mereka hanya mengubur atau mengkonsumsi itu sampai habis, tetapi tidak tahu cara mengembangkan. Dalam program organisasi penggerak ini, kita diajak bareng-bareng mempunyai mental kaya. Kita merangkum semua kekayaan kita, lalu kita tuangkan akhirnya dalam saya bilang ini ya, akhirnya kita rangkum semuanya, kita tuangkan dalam naskah kurikulum di tiap-tiap sekolah. Begitu Bu Elizabeth Gultom, Suster, Bapak Ibu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak. Mari Bu. Untuk narasumber kami, masih memungkinkah untuk satu pertanyaan lagi, mengingat waktu kita yang langsung ke pertanyaannya ya, tidak perlu bercerita ya. Pak Likman, kita tadi sama mendengar, kita langsung sederhanakan pertanyaannya ya Pak Likman ya. Baik Bu. Oke, silakan. Pertama sekali terima kasih ya Bu, terima kasih juga untuk narasumber. Akhirnya selama ini rasa penasaran kita sudah terjawab sudah ya Bu ya. Nah, yang jadi penasaran lagi nanti ada ini di lembar pengasahan untuk dokumen 1 ini nanti pastilah kalau kita ajukan ke dinas sebagai lembar pengesahan pasti ada pertanyaan.
Kok beda KI dan KD-nya ini dengan kurikulum K13 yang sudah disusun sebelumnya. Artinya pasti orang dinas nanti menjawab, apakah kalian sudah masuk sekolah penggerak? Pasti begitu nanti, karena di KI dan KD itu sudah beda sekali, dan memang kurikulum ini bisa dikatakan sudah kurikulum yang baru dibuat ya, bukan revisi lagi, sudah berstandar, nggak tahu tas standar internasional atau apa yang menyatakan, tapi memang udah bagus sekali karena jelas sekali memang core value-nya. Jadi pastilah nanti dinas bertanya sama kami. Untuk Pak Heri dengan Bro Derwarto, apakah jawaban kami nanti kalau misalnya kami sahkanlah dokumen kurikulum 1 ini? Terima kasih Bro Der, untuk kita semua. Ya. Begini Pak Likman. Kurikulum unggul yang kita buat adalah dokumen milik kita, milik sekolahan. Kemudian Bapak akan membuat dokumen 1. Dokumen 1 itulah yang akan disahkan oleh dinas. Jadi tidak ada masalah. Untuk KI, KD-nya itu kan juga tidak melewati atau melenceng dari KI dan KD yang sudah ditetapkan oleh negara. Kita kan menambahkan itu kan. Menambahkan kan boleh. Kompetensi dasar. Jadi gini, kurikulum nasional itu adalah kurikulum minimal yang harus dicapai oleh setiap satuan pendidikan. Maka kalau kita menambahkan itu artinya boleh. Dan kita sudah mempunyai, Pak Likman, kita sudah mempunyai naskah akademik. Kita sudah mempunyai kurikulum unggul. Naskah akademik dan kurikulum unggul ini dibawa juga pada saat mengesahkan. Sehingga dinas juga memahami landasan berpikir kita semuanya. Dan di situ tidak menyalahi apapun. Landasan yuridisnya, saya melihat teman-teman semua juga sudah memasukkan di situ. Tidak menyimpang dari landasan yuridis juga. Begitu. Tidak apa-apa Pak Likman, misalkan ditanya oleh dinas, untuk pengesahannya kan tetap KTSP-nya itu Pak. Oh iya. Gitu kan, untuk pengesahannya tetap KTSP-nya. Tapi di dalam kurikulum operasionalnya kita memasukkan kurikulum unggul kita gitu nggak masalah Pak, gitu aman. Terima kasih Bro Der. Ya. Pak Heri jadi bruder lagi ya Pak Heri ya. Iya, nah saya memang kelihatan ada aura buder di diri saya. Baik, terima kasih Pak Likman, terima kasih Pak Heri, dan narasumber kami yang lain serta suster, Bapak Ibu instruktur sekolah dan kepala sekolah yang sudah mengikuti FGD 2 kita hari ini. Mungkin perjumpaan kita untuk Zoom kali ini akan kita selesaikan. Apa yang telah diberikan pastinya memberikan kebahagiaan sendiri untuk kita saat ini ya. Paling tidak kita punya gambaran mau bagaimana. Ya kalau saya melihat memang kurikulum itu hendaknya dibuat sesuai dengan kebutuhan sekolah. Itulah pemetaan yang ada di AKM kemarin saat ANBK kemarin. Semua sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing, survei lingkungan ya. Jadi semoga dengan apa yang kita dapat dari narasumber hari ini, kita dapat ketemu di coaching yang pertama tanggal 25 November. Walaupun itu hari guru, kita harus duduk bersama lagi di sini. Itulah yang kita ya. Mudah-mudahan 3 hari ke depan kita dapat sedikit demi sedikit merampungkan, kita tetap semangat setiap tim yang ada di sekolah, dan tetap semangat untuk para narasumber kami yang hebat.
yang bisa memberikan inspirasi-inspirasi terbaik untuk kami yang ada di unit-unit Santo Yosef ini. Mungkin begitu saja dari saya kembalikan ke Bu Pita. Ya Bu Pak. Pita, Ya, Pak. bentar, untuk coaching berikutnya sedikit diminta naskah akademiknya, Bu. Naskah akademik tetap harus jadi dan kumpulkan kepada kami. Nanti di Google Classroom kami akan buatkan penugasan dan silakan dikumpulkan lewat Google Classroom. Naskah akademiknya. Lalu pesannya jangan terlalu buru-buru. Maaf, saya harus mengutarakan dengan kata jangan ya. Kita hindari sebenarnya. Hindari buru-buru tergesa-gesa untuk masuk ke kurikulum, karena kurikulum saatnya kita berpesta bersama untuk 10 hari ke depan, 20 hari ke depan. Oke? Begitu, Frater, Buder, Bapak, Ibu, Suster. Kita fokuskan ke naskah akademik, galian-galian nilai-nilai dan kebudayaan apa, lalu kurikulumnya seperti apa, kita akan berpesta raya 20 hari ke depan. Pak Hendy, kalau saya sederhanakan, jangan buru-burunya, berarti bisa jadi nggak harus langsung selesai ya Pak, seperti draft yang diminta tadi gitu ya Pak ya? Ya, maksudnya tidak perlu buru-buru ke kurikulumnya Ibu, karena tuangan nilai-nilai itu di naskah kurikulumnya. Kita menggali hal-hal yang sangat baik, luar biasa, itu kita gali lebih dalam, memasukkan berbagai macam unsur dan idealisme kita, itu dijadikan satu sebagai naskah akademik, barulah kita bergerak ke naskah kurikulumnya. Nilai-nilai apa yang perlu kita ambil dari tabungan kita, seperti ini nilainya, lalu keutamaan-keutamaan dari Santo Yosef, kearifan-kearifan budaya, lalu di profil pelajar Pancasila, itu sudah ada semuanya. Di naskah akademik Bapak Ibu sebenarnya sudah ada. Tinggal kita menyarikan ulang, memeras mana yang perlu kita masukkan dalam nilai, keutamaan, lalu indikator-indikator, sampai ini dituangkan di tahun ini, tahun 1 untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9, ini untuk kurikuler, ini untuk kurikulernya, intrakurikulernya, ini untuk ekstrakurikulernya, dan ini untuk non-kurikulernya. Begitu, jadi semakin jelas ya, dan kita semakin percaya diri dan maju-maju Bapak Ibu Suster semuanya. Baik, terima kasih Pak Hendy. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber kami. Banyak lagi sudah ditambahi Pak Hendy supaya nggak keburu-buru ya. Kalau tadi ada di bayangan saya, berarti coaching pertama kami paling nggak ada gambaran itu terselesaikan dari bab 1 sampai bab 6 gitu ya Pak ya. Ternyata setelah Bapak menguatkan kami lagi, nggak harus sampai seperti itu. Yang terpentingnya kami memang harus menggali apa kebutuhan-kebutuhan di sekolah kami itu sesuai dengan core value dan nilai-nilai budaya yang akan kami tanamkan, gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi di pertemuan kita. Semoga kita tetap semangat, tetap bersinergik dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Tadi sudah diingatkan untuk naskah akademik dikirimkan di Google Classroom. Berikutnya, semoga 4 hari ke depan di 25 November kita bisa bertemu kembali dalam Zoom ini dengan suasana hati yang gembira, bersemangat dan tetap bersyukur. Saya kembalikan ke Ibu Nike. Baik, terima kasih Bu Pita, terima kasih para narasumber kita. Sudah jam 1, tidak terasa ya. Oke. Kita sebelum menutup kegiatan pada siang hari ini, kita tutup dengan doa. Mohon untuk Ibu Pita memimpin kita dalam doa penutup pada siang hari ini, supaya apa yang menjadi diskusikan kita pada siang hari ini bisa berguna dimanapun kita berada, semangat kita, perubahan-perubahan yang sudah akan kita gunakan bisa menjadi berkat buat semuanya. Dipersilahkan Ibu Pita.
Baik, Bruder, Pater, Suster, dan Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami puji Engkau ya Tuhan atas segala yang terbaik yang telah Engkau titipkan kepada kami. Tuhan Yesus, banyak hal-hal positif dan pembelajaran yang telah kami terima dalam pertemuan kami hari ini. Semoga pembelajaran yang sudah kami terima boleh kami terapkan. Kami para pendidik boleh mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang merdeka belajar. Kami pendidik boleh menerapkan pendidikan yang berfokus kepada anak, sehingga anak-anak yang Engkau titipkan di sekolah kami masing-masing mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Tuhan, banyak tugas-tugas yang dititipkan kepada kami melalui narasumber kami. Kami percaya Tuhan dengan kasih-Mu kami boleh menyelesaikan tugas-tugas kami menjadi hal yang baik. Kami boleh tetap mengerjakannya dengan penuh syukur, bukan menjadi beban untuk setiap tim yang ada di sekolah kami masing-masing. Tuhan Yesus, dalam pertemuan kami dari pagi tadi hingga siang ini, mungkin kami banyak melakukan kekurangan, melakukan dosa sengaja maupun tidak kami sengaja. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang mengampuni kami, memberikan pengampunan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami persembahkan jiwa dan raga kami hanya ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu yang terjadi atas kami. Kami puji, kami muliakan Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Pita yang telah memimpin doa penutup pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Hendy, Bapak Heri, Bu Dirwarto yang telah mendampingi kita semua. Untuk itu mengakhiri pertemuan di Zoom ini. Wah, ada hadiah ini. Oh, iya dong, ada hadiah spesial untuk narasumber, surprise.